Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer D3 Sistem Informasi pada mata kuliah praktikum multimedia dan aplikasi, di pertemuan ke 6 ini kita masih belajar tentang penggunaan desain vektor. Di sini saya menggunakan Corel Draw, dan pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat poster sesederhana. Saya bilang sederhana karena memang ini hanya saya ambil beberapa contoh-contoh saja supaya nanti bisa diterapkan oleh teman-teman dengan kreasi teman-teman semua. Yang pertama pastinya karena kita mau membuat dengan Corel Draw, maka yang pertama kita akan membuka Corel Draw terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Corel Draw X6. Mungkin teman-teman bisa yang di atasnya atau di bawahnya, silahkan. Saya tidak membatasi teman-teman menggunakan Corel Draw versi apa. Lalu selanjutnya kita akan mengambil ukurannya. Kita bisa pilih sentimeter gitu, misalnya kita mau ukuran 500 kali 200. Oke. Sudah, ini sekitar segini. Dan enaknya kalau kita pakai vektor, kita bisa membuat desain dengan ukuran yang tidak harus seperti aslinya, supaya file yang kita buat tidak terlalu berat. Selanjutnya kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu. Di sini ada background. Kita ambil dari ujung kiri ke ujung kanan. Lalu teman-teman bisa pilih warnanya. Saya ambil oranye karena ya WFIK oranye. Lalu saya mau bikin gradient di sini. Fontaine fill namanya kalau di Corel. Lalu kita bisa mengatur angle-nya di mana. Kalau kita mau yang versi redupnya itu di atas, kita bisa di angle-nya 90, maka hasilnya akan seperti ini. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau rubah bentuk, atau di sini ada present, ada baby, terus chemical, radial, linear. Nah, ini adalah model-model yang biasa digunakan gitu untuk gradient. Saya ulangi karena tadi ke bawah saya lupa mencontohkan. Di sini ada bentuk-bentuk linear, ini yang garis sebenarnya yang biasa, dari standar biasa dia linear. Lalu ada yang bentuknya radial, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini. Lalu ada juga bentuk konikal, dia yang ujungnya agak lancip seperti itu. Atau yang square. Yang square itu yang kotak atau lebih seperti bintang lah ya gitu. Lalu misalnya mau posisi bintangnya seperti apa, itu bisa diatur oleh teman-teman. Atau pilih, saya di sini pilih ini ya. Kita bisa balik warnanya, atau kita bisa atur ini menjadi 90 derajat. Nah, tapi teman-teman juga bisa ambil contoh dari sini. Di sini ada macam-macam, ada Alley Sky, ini warna merah dan ungu. Nanti warnanya bisa diganti oleh teman-teman. Baby, nah ini misalnya dari baby ini kita ganti linear pun bisa, ganti radial bisa, ganti square juga bisa, atau tetap di linear. Selanjutnya angle-nya bisa jadi 90 misalnya kalau mau pakai warna ini. Jadi bebas ya diatur untuk keinginan teman-teman semua. Di sini juga ada misalnya yang orange itu ada kayak seperti apa. Oke, seperti ini bisa juga diambil. Warnanya bisa diatur misalnya jadi seperti ini. Pokoknya
bisa disesuaikan lah, mau seperti apa. Kalau ini kita jadi linear pun nanti hasilnya juga, seperti ini. Lalu kalau mau kita lihat 90-nya misalnya jadinya seperti ini, atasnya agak-agak kuning. Atau kita mau cari bentuk lain gitu, kita bisa lakukan itu. Kita bisa pilih warna, kita bisa atur ini, sesuaikan, lalu di ujung kanan ini kita mau atur, atau kita bisa pilih yang lain. Ini ada pink neon, purple wash, radial black, radial orange. Ini banyak sekali, jadi pokoknya bebas sebetulnya. Ini kalau yang custom di sini saya lebih suka sebetulnya yang baby, karena dia warnanya warnanya bagus gitu, lembut, jadi saya lebih suka ini sebetulnya. Jadi kalau mau dirubah misalnya pink sama apa, ini bisa dirubah juga. Sebenarnya kalau ini sebenarnya tergantung kalian juga sih mau bikinnya seperti apa. Nah, kembali ke sini, mungkin saya kembalikan ini akan menjadi warna orange gitu ya. Lalu di bawahnya saya akan gunakan warna putih. Atau kita balik, yang atas putih, ini kita tinggal balik aja sih. 180 kanan kiri, atau diatur lagi 90. Kita kembali ke 90. Maaf, 90, H-nya bisa diatur jadi 0. Dan seperti ini kira-kira untuk backgroundnya. Kita ambil warna oranye ya. Kalau misalnya ngerasa ini kurang, kalian bisa atur kembali. Ini sepertinya warnanya saya kurang oke. Jadi saya mau rubah dulu sebentar. Saya akan sesuaikan lagi warnanya, sepertinya orange-nya kurang banyak. Oke. Sepertinya bukan oranye ini. Saya bisa ganti lagi. Mohon maaf. Ini bisa seperti ini, tapi ini oranye bisa. Saya cari di sini. Oke. Sebentar, ini kayaknya ada yang terubah tadi. Nah, ini sudah jadi untuk background awalnya. Selanjutnya kita bisa memilih teks untuk tulisannya, misalnya nama kegiatan. Nah, ini masih ini masih ada line-nya pinggirnya, maka kita bisa pilih di sini ada tombol gambarnya seperti ujung pulpen. Nah, ini kita bisa klik 2 kali lalu kita edit menjadi none. Maksudnya adalah tidak ada garis pinggir. Nah, sebelum saya masuk gitu, di sini ada garis tengahnya. Saya akan membuat garis bantu dengan grid di sini. Saya tarik ke sini menjadi 200 di titik 250 supaya mempermudah desain saya berada di tengah. Nah, biasanya kalau di UPN itu suka ada logo di sini, yaitu logonya itu ada 4. Ada logonya Kemendikbud, ada logo UPN, ada logo BLU, dan logo Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, ini teman-teman bisa ini saya geser.
Di sini saya mungkin akan rubah jadi warna putih agak abu-abu, lalu saya line-nya saya hilangkan. Garisnya, outer line-nya. Lalu saya akan buat seperti pertemuan sebelumnya, kita bisa meruncingkan atau menumpulkan dengan menggunakan shape dengan menarik ke sini. Nah, seperti itu akan lebih mudah. Lalu kita juga bisa membuat shadow. Nah, caranya gimana? Jadi di Corel juga kita bisa bikin shadow ya. Caranya gimana? Di sini ada shadow. Di sini ada drop shadow. Teman-teman bisa tinggal tarik mau seperti apa bayangannya. Ini bisa diatur. Nah, si bayangan bisa diatur di sini warnanya mau apa, mau seperti apa, ini bisa diatur. Lalu setelah itu kita baru bisa masukkan si logo tadi ya. Kita bisa insert atau import gambar logo PNG. Di sini saya kebetulan punya yang langsung jadi satu ya, jadi bisa langsung kita masukkan di sini gambarnya untuk logo tersebut. Nah, setelah itu kita buat namanya, misalnya nama kegiatannya, misalnya seminar pemanfaatan teknologi informasi gitu, kita masukkan, kita bisa pilih text tool, lalu kita masukkan di sini, kita pilih fontnya kita bisa atur 72 ukuran besar sepertinya 200, kita mungkin bisa tulis dulu seminar internasional, seminar nasional sistem informasi. Oke, teman-teman bisa blok Ctrl A, pilih fontnya, disesuaikan dengan yang kalian mau. Lalu bisa diatur ukurannya, bisa di sini langsung diketikkan menjadi 300 misalnya. Atau kurang besar, kalian bisa sesuaikan, bisa juga langsung kalian berbesar seperti ini. Ya, juga bisa disesuaikan. Oke, kebesaran. Kalau memang ini kalian rasa ini kurang kegedean gitu ya, karena udah makan tempat, kalian bisa Ctrl G ini di si kotak ini supaya ini sudah jadi satu kesatuan ya. Jadi ini lalu bisa kecil, ini akan lebih mudah gitu loh maksudnya. Nah, ini sudah kita masukkan di sini. Kita taruh dia di sini gitu misalnya. Kita taruh dia, dan mungkin masih terasa lebih kurang kebesaran, boleh taruh di sini. Lalu kalian bisa tulis lagi Fakultas Ilmu Komputer. Saya copy saja ini, saya tulis Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Oke, di sini saya ambil center. Di sini atas kanan itu ada pilihannya. Kita bisa kita bisa atur dia. Ini ke bawah salah. Kita bisa geser dia. Kita bisa atur, misalnya tadi 325 jadi 320 lah ya. 320. Oke. Nah, ini
Ini kalau misalnya kamu jaraknya mau diatur lagi bisa. Eh, di sini ada pengaturan jarak, di sini ada text property, pengaturan antar spasinya, misalnya itu mau dijauhin atau mau dideketin supaya dia lebih dempet, dan jarak antar yang atas dan bawah juga bisa diatur supaya dia lebih dempet. Nah, ini ada di sebelah sini di pengaturan font. Lalu kita ganti warna lah misalnya. Bisa tinggal diklik. Mohon maaf. Kalian bisa ganti warna, pilih warna. Kalau oranye biasanya sih teksnya yang cocok warna biru. Jadi saya pilih warna orange. Kalau oranye biasanya warna biru. Kalau mau keluar atau kita bisa juga pakai warna putih, tapi karena ini backgroundnya agak redup, kalau dia backgroundnya warna oranye biasa misalnya seperti ini bisa kalian pakai warna putih. Tapi karena tadi seperti ini kalian bisa atur, atau kita mau rubah biar kalian mau pakai ini bisa kalian lakukan lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau di sini tuh ada oranye apa ya? Bukan yang ini, sebentar, kayaknya ada orange bagus deh. Seperti ini juga bagus nih. Kalian bisa ambil, tapi ini fontnya, atau ini bisa diedit tadi. Ini bisa diatur kayaknya. Nah ini maksudnya. Ini kalau begini kita tidak bisa pakai itu, kita bisa ini fontnya kita rubah jadi warna biru. Nah, ini akan lebih terang ya. Lalu ini misalnya kita mau ini fontnya diganti yang bold. Ini ada di sini. Oh, ternyata font ini tidak ada boldnya. Lalu kalau sudah, ini kayaknya sepertinya agak kegedean, kita pengaturannya bisa dikecilin lagi. Maaf, tergeser. Bisa kita geser di sini, kita buat. Nah, lalu setelah itu kita misalnya mau bikin shadow di sini, silakan, atau yang ini saja kita kasih shadow. Maaf. Ini kita kasih shadow misalnya. Terlalu ini ya. Lalu nah ini supaya ini ya, maaf, supaya lebih jelas gitu, jadi saya zoom, maaf. Atau saya agak miring ke samping gitu.
tergantung bayangannya. Jadi ini kalian yang atur sendiri ya, mau seperti apa. Ini aneh ternyata ke samping, jadi saya ke bawah aja. Oke, nggak lah ya. Kalau misalnya mau tebal, biasanya kita bisa juga dikasih si font ini, kita kasih underline, kita kasih 1 pixel gitu, 1 pt supaya ada garisnya, itu juga bisa membuat efek timbul. Nah, lalu selanjutnya biasanya kita taruh foto-foto ya. Nah, kita bisa menaruhnya seperti apa, kita bisa potong, misalnya kita bisa kita bisa buat lingkaran gitu, fotonya mau scroll, mau ellipse atau mau rectangle. Biasanya kalau kayak gini sih jarangnya pakai rectangle, biasanya pakai ellipse. Kita bisa buat lingkarannya di sini misalnya. Berapa narasumber kita? Ada 2 misalnya. Kita pastikan dulu ya posisinya supaya pas gitu. Kita bisa ambil sini. Lalu untuk mengcopy, kita nggak perlu copy paste gitu, kita bisa menggunakan yang namanya transformation. Di sini ada logo position, lalu kita bisa geser dia misalnya sejauh 1 cm atau 2 cm. Kita coba dulu, oh ternyata kurang, ini bisa 20 cm. Oh masih kurang. Sebenarnya kalau kalian mau tahu sih jaraknya bisa dihitung dengan kalian hitung aja. Ini dari sini misalnya kalian taruh di sini di 60 10 20 30 ya, 30. Kalau mau di sini berarti setelah 40. Maka kita bisa copy dia dengan jarak 40 cm. Oh belum, berarti bukan 40, ini berarti 1 2 3 4 tuh di sini, 5 6 sorry tadi 7 8 ya. Jadi mohon maaf, jadi ini saya copy menjadi 80. Sebentar, dia saya geser dulu jadi 80. Nah lalu kita copy lagi, misalnya ada 5. Tapi kalau misalnya cuma ada 3 ya, kira-kira berapa lah ya, anggaplah narasumber kita banyak ya. Terus habis itu buat naruh foto si narasumber, kita bisa potong atau kita bisa bolongin ini di sini untuk memasukkan fotonya. Jadi caranya gimana mau bolonginnya, kita bisa arahkan ke sini lingkaran, lalu kita bisa pilih shaping, pilih yang trim, lalu kita trim lingkaran tersebut. Kita trim lingkaran tersebut. Nah lalu selanjutnya sama, kita trim lagi. Yang ini juga kita trim, yang ini juga kita maaf, sepertinya ini kurang tengah ya, karena si lingkaran ini, sorry tadi ke apa nih, karena si lingkaran ini tuh nggak ada di tengah, harusnya di tengah. Saya geser dulu supaya bagus lah sekali lah ya bikinnya. Oke, dia udah di tengah. Jadi lalu saya ulangi prosesnya. Ini kita pilih lingkarannya, kita trim, kita arahkan ke si kotak ini. Ini kita send to back, coba ya. Hilang, kenapa order? Oke, dia pindah ke belakang. Apa nanti aja kita pindahkan ya. Lalu sorry kita belum arahkan ini. Lalu kita trim, balik lagi, kita trim, ini lagi kita trim, ini lagi kita trim. Baru kita back lagi, kita bisa order to back of page untuk menampilkan ini karena dia tadi pindah ke belakang.
Lalu selanjutnya setelah itu biasanya kita masukkan foto narasumber. Kita bisa file import lagi, file import foto siapa saja. Di sini saya ada siapa ya? Di sini sepertinya saya banyak sekali foto-foto. Di sini ada Pak Warek 3 misalnya, kita bisa Pak Warek 1 kita masukkan. Ini mungkin yang mana ya? Ini saja kita bisa masukkan. Oke, Pak Warek 3 kita bisa masukkan fotonya, send to back to book of page. Oke. Ini bagusnya sih ini harus yang nggak mengganggu yang lain ya. Nggak apa-apa, kita masukkan lagi import ada foto yang lain. Di sini ada foto ini ya, kita masukin foto Afgan, masukinlah di sinilah, ambil aja lah karena semuanya square jadinya ini nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita ada foto siapa lagi, kita import. Kalau nggak salah ada Maudy Ayunda. Saya punya fotonya Maudy Ayunda nih. Oke. Oke, lalu siapa lagi, saya cari lagi, saya file import. Ada Pak Sandiaga Uno, saya punya foto Pak Uno. Oh, foto saya lah, foto saya dimana? Ada juga foto saya. Foto saya lah. Kecilin dulu lah biar agak kecil sedikit. Lalu kita masukin lagi foto siapa? Kayaknya saya punya fotonya Pak Uno.
foto SpongeBob aja ya. Kita pakai fotonya SpongeBob saja, atau foto pewarek lagi yang pakai toga boleh. Kita masukkan di sini foto bapaknya. Order to back of page. Kita taruh di belakang. Nah, sudah berhasil. Kita masukkan semua foto. Nah, setelah itu biasanya kita kasih nama. Nah, kita kasih nama. Di sini kita masukkan namanya. Bisa dibuat 150 sepertinya. Pak Dokter antar Venus. Lalu sini kita buat lagi Afgan. Maudi sini catur. Sini warek 1 ya. Nah, ini bisa diatur sih sebenarnya, kalian mau fontnya apa kalian bisa pilih. Atau kalau misalnya mau dikasih nama, pokoknya sini ada nama, atau sini saya kosongin aja, bisa nama, bawahnya adalah jabatan. Nah, ini kita pakai center seperti itu, kita bisa atur dia. Sini juga bisa supaya sama ya posisinya, karena ini udah jaraknya sama sih, bisa sih kalau kalian mau atur seperti itu supaya jaraknya sama, kalian bisa lakukan yang sama. Copy, transform, copy. Ini berapa ya? Sepertinya 120. Oh, kejauhan. Ini 85. Kurang dikit doang tadi. Benar. Oke, nggak apa-apa, lewat. Ternyata lewat juga. Oke. Sudah. Biasanya suka ada yang bikin hiasan-hiasan kayak apa, bentuk-bentuk di sebelah sini bisa dibuat semuanya. Kita bisa pakai ini, misalnya kita buat sini ada segitiga ya, basic shape. Di sini bisa dipilih, misalnya di sini ada, sini buat dengan warna yang agak merah atau orange, terus ditambah seperti ini dengan warna yang sama, misalnya ini tanpa line, pokoknya tinggal diatur. Ini non. Oke, dari ini bisa di on juga. Non juga. Nah, yang ini bisa juga dibikin, misalnya yang ini dibikin ada shadownya supaya agak bagus, misalnya agak shadow seperti ini biar terlihat timbul.
Dan yang ini juga misalnya dibuat, yang ini juga misalnya dibuat shadow juga. Nah, ini bisa kita geser ke sini misal. Jadi bisa ya semuanya dibuat dengan menggunakan dengan menggunakan Corel Draw. Ini bisa disesuaikan. Kalau misalnya tadi ini masih perlu diperbaiki, tadi ke sini biar nggak ada bayangan ke bawah, kalian bisa ke sini. Misalnya seperti itu. Lalu misalnya ini mau dibuat lagi di sisi sebelah kanan, ini kita copy aja, kita grup, lalu kita taruh misalnya mau ada di mana di sini. Kita bisa copy juga, ini kita buat 2, lalu kita bisa flip dia. Kalian mau flip seperti apa, mau seperti ini silahkan. Misalnya yang satu taruh di sebelah sini. Nah, oke, diatur seperti ini. Lalu biasanya di sini ada location. Ini bisa dibuat misalnya, kita bisa di sini ada lokasi, nama kegiatan, ini bisa warna apa, misalnya mau warna putih atau hijau atau ini atau warna oranye ini, atau bisa atur warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Bisa ini atau bisa ambil yang ini. Lalu tidak menggunakan garis. Nah, karena ini nggak mungkin kalau pakai warna ini, jadi ini saya ganti warnanya menjadi apa ya, kita rubah jadi ini, tapi saya taruh dia di back of page, setelah ini order to back 1 to back of layer, ini aja deh, order in front of page. Nah, dia saya taruh di sini. Nah, ini biasanya ada alamat, misalnya kita bisa masukkan Instagram misalnya, ini fontnya kekecilan, saya perbesar dulu jadi 200, misalnya cde.upnvj, Instagramnya cde.upnvj. Kita bisa masukkan logo Instagram misalnya di sini, terus di sini ada nomor HP, WA dan sebagainya. Ada juga kalau mau dilanjut bisa masukkan www.upnvj.ac.id, lalu kita masukkan apa lagi, terserah kita buat di sini. Kira-kira seperti ini cara membuatnya. Membuat lingkarannya sudah, kita bisa bikin seperti ini. Kalian masukkan backdropnya, judulnya, kasih shadow, sudah semua. Itu saja contoh poster dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.